Dan terutama kenapa banyak perempuan yang merasa yang tidak berani speak up, karena ya kita hidup di dunia patriarki gitu. Perempuan yang banyak bicara biasanya disebutnya wah cerewet, ribet. Kalau kemudian banyak nanya dianggapnya wah ini pasti banyak maunya nih, ini bitchy, ini ambisius. Jadi dari segi lingkungan tuh sudah membatasi seperti itu. Terus dari segi internal sih kan kadang-kadang kita ragu-ragu ya kalau mau ngomong ya. Aduh nanti gue dianggap bodoh nggak ya? Kalau gue ngomong ini nanti gue jadi disebelin nggak ya? Gue jadi disukain nggak ya? Yang gue omongin nanti bener nggak ya? Jadi ada keraguan-raguan itu yang kerap kali menghalangi kita untuk berani speak up. Nah, kenapa kemudian orang juga nggak berani ngomong adalah menghindari konflik. Kalau soal cinta itu jangan cari pembenaran di akal, nggak akan pernah ketemu. Cari pembenarannya tuh di sini. Tuh Mas Yansen. Kalau pakai ini nggak akan nemu, pasti ada aja nggak cocoknya. Jadi khusus untuk cinta, dengarkan di hati. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Anak muda itu berani coba, nggak takut gagal, berani ambil resiko. Dan kita butuh anak-anak muda yang selalu mau terus nyoba lagi sampai berhasil. Jadi negeri ini tuh butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang punya keberanian dan punya kemauan untuk terus mau coba. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi, rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi. Saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life what you have the courage to ask for." Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan, karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Sekali lagi perubahan zaman yang dulu mainstream sekarang menjadi tidak mainstream, dan kita tidak bisa melawan itu. Saya selalu bilang, if you're finished changing, we're finished. If we're finished changing, we're finished. Kalau kita tidak berubah, kita akan punah, kita akan ditinggalkan. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life what you have the courage to ask for." Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Masih perlukah sekarang kita jualan es batu ketika semua di rumah kita ada kulkas? Masih pentingkah kapal feri ketika jembatan penyeberangan ada di mana-mana? Apa kabar penjual ensiklopedia? Masih adakah yang punya ensiklopedia di rumah ketika Mbah Google begitu setia pada kita? Jadi, tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu. Ada satu kisah yang waktu itu saya baca yang menggambarkan bagaimana teknologi bisa dengan mudah mengubah hidup seseorang. Pelukis di Prancis sangat terkenal, Ernest Massoir namanya, wafatnya di tahun 1891. Ia sangat terkenal di Prancis dan itu artinya terkenal di dunia karena kemampuannya untuk melukis wajah dengan sangat presisi. Bukan hanya wajah manusia, melukis objek apapun dengan sangat akurat.
saking terkenalnya museum di Prancis itu, di Paris, mendedikasikan satu wing khusus untuk sang pelukis memamerkan karya-karyanya. Dan selalu disebut ia adalah pelukis yang paling akan bertahan lama. Semua orang percaya kemampuannya yang sangat luar biasa itu akan membuatnya dikenang sepanjang masa. Tapi tiba-tiba kamera ditemukan. Dan pada detik itu skillnya, kemampuannya untuk bisa menggambarkan objek seperti hidup menjadi tidak lagi relevan. Pada detik itu, ia menjadi tidak lagi penting karena skillnya sudah tergantikan. Itu penggambaran betapa kita harus selalu keep up with the change. Kita harus selalu berusaha mengikuti perkembangan, karena kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh perkembangan.